Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Kamsurya. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua, khususnya Anda para pejuang skripsi, mahasiswa tingkat akhir, mengenai cara mencari judul skripsi agar bisa cepat diterima. Tonton terus video ini tanpa skip agar bisa menjadi inspirasi buat Anda ketika mencari atau menentukan judul skripsi. Namun sebelumnya, bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi Anda mahasiswa tingkat akhir, tentunya mencari judul skripsi menjadi suatu keharusan, sehingga nantinya judul tersebut dapat Anda kembangkan dalam penulisan skripsi Anda. Seringkali mahasiswa sering bertanya, bagaimana menentukan atau mencari judul skripsi yang baik? Ada beberapa tips yang dapat saya berikan. Yang pertama, Anda perlu menentukan bidang apa yang Anda minati. Misalnya Anda pada program studi pendidikan matematika, Anda bisa fokus pada bidang critical thinking atau penalaran dan sebagainya. Atau misalkan Anda kuliah pada program studi manajemen dan Anda berminat untuk meneliti terkait dengan sumber daya manusia, misalkan produktivitas, kinerja, dan sebagainya. Nah, itu Anda perlu menggali itu apa bidang yang menjadi minat Anda. Yang kedua, setelah menentukan bidang minat Anda perlu membaca artikel atau mencari artikel maksimal 3 tahun terakhir, sehingga Anda bisa mengetahui sudah sejauh mana bidang tersebut sudah diteliti. Dari hal tersebut banyak hal yang bisa Anda peroleh. Anda bisa melakukan yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari judul artikel yang sudah ada. Atau Anda juga bisa melihat pada bagian rekomendasi. Biasanya pada artikel jika tidak ada bagian rekomendasi, maka seringkali penulis itu menyisipkan pada bagian pembahasan, atau lebih jauh Anda bisa melihat keterbatasan dari riset yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu menjadi 3 sumber utama Anda bisa mencari variabel atau bidang yang harus dan saat ini urgent untuk diteliti. Yang pertama itu adalah dari sisi variabelnya, yang kedua Anda bisa melanjutkan dari rekomendasi penelitian sebelumnya, ataupun Anda bisa melihat dari sisi keterbatasan dari riset yang sudah ada sebelumnya. Setelah melakukan hal tersebut, selanjutnya Anda perlu melakukan observasi awal atau survei awal mengenai data-data yang diperlukan terkait dengan bidang yang akan Anda teliti. Misalkan tadi jika Anda mengambil di bidang pendidikan dan objek penelitiannya adalah sekolah, minimal Anda bisa melakukan observasi ke sekolah tersebut sehingga mengetahui bagaimana critical thinking pada siswa di sekolah tersebut, ataupun Anda juga bisa menelaah lebih dalam dari hasil tes yang telah ada sebelumnya jika memang instrumen soalnya itu sudah berfokus atau mengukur yang namanya critical thinking. Jika bidang Anda fokus kepada produktivitas kerja karyawan misalkan, nah Anda perlu melakukan survei, Anda perlu melakukan wawancara kepada manajernya misalkan, atau kepada karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Anda bisa mengetahui data dari HR-nya terkait dengan sejauh mana produktivitas kerjanya. Itu perlu Anda lakukan sehingga nantinya Anda memiliki cukup data sebagai dasar penelitian Anda. Hal ini penting dilakukan karena untuk mencari judul skripsi yang baik tentunya bukan berfokus kepada variabelnya saja, tetapi harus berfokus kepada masalah. Apa masalah utama dari bidang yang akan Anda teliti tersebut? Kebanyakan mahasiswa tidak memiliki data awal yang cukup ketika mengajukan judul, sehingga tidak terlihat masalah yang akan diteliti itu apa. Nah, perlu diingat teman-teman semua bahwa
penelitian hanya akan dapat dilakukan jika ada masalahnya. Ketika tidak terdapat masalah, maka penelitian tersebut tidak urgent dilakukan. Ini yang menjadi problem utama biasanya, dan itu menjadi dasar dosen atau ketua program studi menolak judul skripsi Anda. Maka pastikan terdapat masalah yang akan Anda teliti. Selanjutnya, Anda perlu menjawab sendiri bahwa pentingkah penelitian itu dilakukan, sehingga terlihat urgensi bahwa riset atau penelitian akan dilakukan itu memiliki nilai manfaat nantinya dan urgent buat perusahaan ataupun sekolah misalkan. Ketika hal ini tidak dilakukan, maka kinerja akan semakin rendah atau produktivitas kerja semakin rendah. Ketika penelitian ini dilakukan, misalkan itu akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan industri tersebut atau suatu perusahaan. Nah, ini perlu Anda telaah dan ini perlu Anda sampaikan, yang pada nantinya itu akan tertuang dalam latar belakang penelitian Anda. Ketika Anda ingin melakukan riset kuantitatif, maka selanjutnya Anda harus mencari berbagai variabel yang berhubungan atau ikut mempengaruhi dari variabel yang akan Anda teliti. Misalkan ketika kita berbicara mengenai produktivitas kerja, maka variabel yang mungkin ikut mempengaruhi secara teoretik adalah kedisiplinan, terus juga misalkan tingkat kesejahteraan ataupun leadership dan sebagainya. Atau misalkan dalam bidang pendidikan, contohnya tadi critical thinking. Variabel yang akan ikut mempengaruhi critical thinking dari siswa adalah misalkan metode pembelajarannya, instrumennya, media pembelajarannya, dan sebagainya. Nah, variabel-variabel tersebut perlu Anda kaji apakah nantinya ikut berpengaruh atau tidak. Dan di sini Anda bisa menggunakan aplikasi Publish and Perish and Force Viewer misalkan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel tersebut berhubungan dan apakah tingkat kejenuhan daripada variabel tersebut sudah sangat banyak diteliti orang atau belum. Hal ini akan sangat mempengaruhi ketika Anda menjelaskan kepada dosen atau ketua program studi saat Anda mengajukan judul riset. Ketika Anda sudah bisa memastikan berbagai variabel tersebut, selanjutnya Anda tinggal merangkum kembali bagaimana judul skripsi tersebut berdasarkan langkah-langkah yang sudah Anda lakukan di awal. Satu hal yang paling terpenting sebelum Anda mengajukan judul skripsi, Anda perlu membuat dalam bentuk outline yang merupakan ringkasan atau latar belakang singkat dari judul skripsi Anda. Sehingga ketika Anda bertemu dengan dosen Anda, itu Anda bisa menyampaikan dengan baik apa yang menjadi masalah utamanya, di mana letak urgensinya, apa kebaruan dari riset Anda. Tidak perlu panjang-panjang, cukup 1-2 halaman saja yang akan memberikan gambaran atau deskripsi singkat mengenai topik penelitian Anda. Saya pastikan ketika Anda sudah melakukan tahapan tersebut, maka kemungkinan besar judul skripsi Anda bisa diterima dan Anda sudah memiliki gambaran dalam menulis latar belakang penelitian Anda. Mungkin itu tips dan trik yang bisa saya bagikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.